Halo everyone, aku di sini mau ngejelasin gambaran tentang salah satu sistem pembelajaran online di UT yang kita sebut dengan nama Tuton, yang disingkat dari tutorial online. Oke, kita mulai ya. Nah, seperti yang kalian tahu, kalau Tuton itu ada di web e-learning.ut.ac.id, di mana kalian klik form kesediaan mengikuti Tuton setelah registrasi MK dan pembayaran. Jadi nanti setelah kalian login, kalian akan ngelihat di sini mata kuliah kalian tuh ada semua di sini, dan pastiin mata kuliah kalian itu udah lengkap yang ada di sini. Baik, kita lanjut, kita coba buka salah satu mata kuliahnya. Nah, di sini kalau kita scroll itu ada pendahuluan sesi 1 sampai sesi 8. Sesi itu adalah minggu, yang dimana setiap sesi itu ada di setiap minggu. Sesi 1 di minggu pertama, sesi 2 minggu kedua, dan seterusnya. Jadi kalau kita scroll ke bawah, di situ ada video-video pengantar dan forum perkenalan, itu diisi aja, terus tata tertib dan lain-lain. Nah, kita lanjut, kita coba buka di sesi 1. Sesi 1 ini adalah pembelajaran kita pada minggu pertama. Oke, di sini akhirnya kebuka juga sesi 1 kita dari sekian lama loading, dan kita scroll ke bawah. Di situ ada video pengantar, ada juga kehadiran alias absennya kita. Di sini juga ada materi-materi tambahan dari tutor, ada diskusi 1 dan tes formatif. Jadi kita buka ya diskusi satunya. Nah, ini aku buka diskusi 1 aku, yang dimana di sini tuh ada soal yang akan kita jawab di bawahnya. Jadi sama halnya dengan kayak kita komen status atau komen postingan orang di sosial media kita nih. Nah, jadi paham ya, kebayang kayak gimana. Nah, ini karena diskusi 1 udah selesai masanya, jadi udah nggak bisa lagi aku replay atau aku kasih tunjuk gimana sih cara jawabnya. Jadi kita back to dashboard and kita coba klik lagi yang diskusi 7 deh, karena memang aku sekarang lagi ngejalanin diskusi 7. Jadi aku bisa kasih gambaran kayak gimana cara menjawab pertanyaan dari e-learning kita. Nah, sebelumnya di sini aku jelasin ada angket nih kalau sesi 7 untuk penilaian kita ke tutor kita. Kita buka diskusi 7. Nah, bentuk diskusi itu sebenarnya kayak gini nih. Ada soal, ada reply untuk kita menjawab pertanyaan dari tutornya atau dari e-learningnya gitu. Nah, tapi di bawah-bawah tuh sudah ada nih yang ngejawab nih, teman-teman kita yang satu kelas dengan kita. Itu nggak masalah. Jadi ya kita fokus aja ke jawaban kita. Tapi kalau kita mau ngejawab jawaban dari teman-teman kita yang satu kelas juga nggak masalah sih. Jadi di replayan jawaban dari teman-teman itu bisa kita jawab, bisa kita komen. Begitu juga dengan tutor. Tutor juga bisa komen jawaban mereka dan jawaban kita juga. Dan teman-teman kita yang lain juga bisa ngejawab kita. Jadi benar-benar kayak diskusi dalam kelas, didengar orang dan orang lain bisa berkomentar kembali ke kita, atau tutornya juga bisa, atau dosennya juga bisa. Kak, gimana sih Kak cara absen? Soalnya tadi sesi 7 Kakak udah absen aku lihatnya. Oke, kita coba di mata kuliah lain ya. Kita coba klik mata kuliah yang ini, lalu aku coba scroll ke sesi 8 deh, karena aku sesi 8 yang belum absen. Nah, kita buka ke kehadiran sesi ke-8. Terus di sini aku belum absen, jadi aku tinggal klik hadir dan submit. Nah, nanti setelah submit muncul ada tulisan pilihan view grades untuk ngelihat kita udah 100 atau belum, karena kehadiran itu harus 100. Oke, kita cek view gradesnya, dan di sini tuh udah absen tapi masih strip. Nah, itu jangan panik ya, itu tenang aja. Jadi tetap kita klik kehadiran sesi ke-8 yang ada di kolom gradesnya ini, terus kita absen ulang. Kita hadir lagi, terus kita submit lagi. Nah, di sini ada continue, ya udah kita continue. Setelah continue, kita coba view grades lagi. Nah, terus kita lanjut ke kolomnya yang sesi 8. Ternyata masih strip juga. Tenang, itu nggak masalah. Jadi jangan terlalu cepet panik. Kita klik lagi aja kehadiran sesi ke-8-nya. Terus kita coba absen lagi, terus kita submit lagi, atau boleh kalian refresh dulu sebelum kalian absen lagi. Nah, kalau udah continue lagi, view grades lagi, dan di sini udah 100. Jadi kalau nggak di refresh ya udah diulangin lagi aja, oke? Dan sebenarnya ada juga permasalahan yang lain sih tentang penilaian absen ini. Ada yang di kolom gradesnya masih strip aja udah sampai 25 kali tapi masih belum bisa. Itu nggak masalah, itu berarti sistemnya memang lagi ngedown aja atau lagi bermasalah. Nah, kita bisa juga ngecat grades di sini nih dengan kotak merah di atas, terus kita klik bagian grades. Nah, di sini kalian bisa ngelihat mata kuliah kalian sesuai dengan penilaian-penilaiannya gitu. Nah, aku buka yang tadi aku absen nih ya. Nah, ini udah nih, udah sesi 8. Nah, di sini udah semua ada penilaian dari sesi 1 aku sampai sesi ke-8 beserta dengan penilaian-penilaian aku lainnya dari diskusi sampai ke tugas-tugas. Nah, itu bisa dilihat dari sana.
Kak, fungsi kotak merah yang klik grades itu buat apa sih, Kak? Nah, fungsinya grade ini adalah ngecek progres kalian. Kalau misalkan nih kalian sudah ngisi absen, ngisi diskusi, ngisi tugas, itu akan ada nilainya di grade ini gitu. Termasuk dengan kalau tutor sudah memberi nilai ke kalian. Nah, jadi nanti dia akan naik sendirinya gitu. Jadi ya bisa dilihat dari sini progresnya. Nah, ini yang biasanya terjadi pada sesi-sesi awal nih untuk yang para maba. Nah, ini aku jelasin kenapa sih yang tadi kan ada angka-angkanya nih, Kak, sedangkan yang ini tuh strip. Nah, strip ini bisa ada dua kemungkinan. Yang pertama kalian memang belum mengerjakan atau memang sistemnya bermasalah. Jadi kalian sudah merasa klik absen, tapi di sini masih strip sama kayak yang di kolom grades tadi. Padahal kalau sudah absen di sesi 1 itu akan muncul angka 3 nih. Contohnya kayak aku nih. Yang tadi stripnya belum ada, terus yang di sini juga belum ada, itu berarti karena aku belum absen. Jadi aku coba absen lagi nih. Nah, biasanya kalau misalkan di sini udah ada angkanya, belum tentu yang tadi ada angkanya gitu. Atau sebaliknya, yang di sana sudah ada angkanya tapi di sininya masih strip. Itu nggak masalah. Kalian mau coba lagi boleh, kalian mau refresh boleh, atau kalian mau hubungin ke tutornya juga boleh. Itu biasa, itu suka ada gangguan-gangguan gitu loh sistemnya gitu. Jadi jangan terlalu panik, yang penting kalian sudah mengikuti prosedurnya. Nah, di sini nilainya udah 3, itu biasanya karena kalian sudah mengisi kehadiran. Dan kalau misalkan kalian sudah mengerjakan diskusi dan dia nilainya itu bertambah di grade, itu artinya tutor kalian sudah memberi nilai ke diskusi kalian. Nah, kalian bisa cek di forum diskusi, di sebelah permaling itu akan ada angka dan itulah nilai diskusi kalian. Nilai diskusi cuma bisa dilihat oleh kalian dan tutor, sedangkan jawaban bisa dilihat oleh seluruh yang sekelas dengan kalian. Tapi kalau tugas yang ada di sesi 3, 5, dan 7 saja, itu cuma bisa dilihat oleh kalian dan tutor aja, baik nilai ataupun jawabannya. Jadi kalau kita itu dari sesi 1 sampai 8 ada diskusi, tapi di sesi 3, 5, dan 7 itu ada diskusi dan ada tugas juga. Terus Kak, gimana caranya kita nyari jawaban kita di forum diskusi? Masa kita scroll satu per satu sedangkan mahasiswanya itu banyak yang ada di forum itu. Nah, kalian dengan cara cepat aja, dengan cara kalian klik dulu sesi yang mau kalian cari, terus kalian klik forum diskusinya, nanti di situ ada titik 3 bagian atas atau bawah kalau dari handphone, nanti kalian klik, terus ada muncul cari di halaman, kalian klik aja, nanti akan muncul kolom nama, nanti kalian tulis aja nama lengkap kalian, terus langsung di enter. Nah, nanti kalian akan langsung muncul ke jawaban kalian, itu kalau kalian udah mengerjakan. Kalau dari komputer itu CTRL-F dan panduannya sama, ketik namanya dengan lengkap. Oke, lanjut. Nah, kalau kotak-kotak hijau progres ini yang biasanya di handphone ada di bagian bawah, kalau untuk yang di komputer atau laptop itu ada di bagian kanan gitu ya. Itu adalah progres kalian pengerjaan sesi itu. Jadi di sesi itu kan ada kehadiran sampai tes formatif, baik yang hanya diskusi aja sesinya atau diskusi dan tugas seperti di sesi 3, 5, dan 7. Nah, itu adalah progres kalian. Jadi kalian bisa ngecek di situ. Kalau kolomnya hijau berarti kalian udah mengerjakan, tapi kalau kolomnya masih biru, bisa jadi kalian belum mengerjakan, bisa jadi juga kalian sudah mengerjakan tapi sistemnya bermasalah gitu. Nah, jadi aku kasih contoh ya. Nah, aku kasih contohnya di sesi ke-8 aku ya, karena sesi 8 memang aku belum ngerjain sama sekali. Nah, sesi 8 itu, atau di semua sesi sih lebih tepatnya, itu akan ada muncul kolom abu-abu, itu harus kalian ijoin di setiap bagian tahap-tahapnya. Sama kayak progres, kalau biru ya harus diijoin. Caranya adalah di sini bisa mark as done kalau tulisannya mark as done. Jadi kalian tinggal klik aja mark as done-nya. Gitu. Nah, tapi kalau untuk yang tulisannya to-do.2 yang biasanya ada di diskusi, tugas, dan kehadiran, itu wajib kalian buka dan kalian kerjakan biar bisa hijau gitu. Nah, sebenarnya ya untuk yang mark as done itu walaupun kita bisa klik aja mark as done-nya sudah langsung hijau di progress ataupun di kolom abu-abunya itu, tapi sebenarnya tetap diharapkan untuk dibuka karena itu adalah penambahan materi untuk kalian dan untuk latihan kalian untuk mengasah pembelajaran kalian selama mengerjakan diskusi dan tugas gitu. Tapi kalau misalkan kalian mau mark as done doang juga nggak apa-apa. Itu sebenarnya mark as done itu dibuat karena apa ya? Kalau menurut aku, misalkan kalian itu sudah membuka kayak RAT biasanya yang ada di bagian pendahuluan itu kalian udah buka, tapi ternyata masih abu-abu atau mungkin progresnya masih biru. Nah, itu bisa kalian mark as done-in aja gitu. Nah, sebenarnya buat itu, tapi alangkah bagusnya kalau kalian mengerjakan latihan dan materi-materi juga dipelajarin. Jadi jangan cuma mark as done doang. Tapi kalau kalian sudah buka tahapannya tapi masih belum hijau, ya udah kalian mark as done-in aja gitu. Atau yang biasanya ada yang malas buka, ya udahlah di mark as done-in aja. Yang penting absen atau kehadiran, diskusi dan tugas itu adalah pengaruh buat nilai kalian. Kalau yang lain mungkin nggak terlalu mempengaruhi banget, cuma untuk melatih kalian aja. Oke?
Nah, karena aku tadi udah mark as done dan aku udah refresh juga web aku, jadi aku bisa ngelihat progres aku itu kolomnya apa sih yang biru, ternyata kehadiran 8 dan diskusi 8 karena memang aku belum mengerjakan. Jadi kalau yang tulisannya to do, itu memang aku harus buka dan mengerjakan atau mengisi gitu. Kalau yang mark as done, ya seperti yang aku jelaskan tadi sebelumnya, oke? Nah, sekian dan terima kasih untuk perihal tentang tutorial online. Kita lanjut ke pembelajaran yang lainnya. Kak, tadi untuk diskusi tugasnya gimana? Nah, kalau tugas kalian klik tugas, nah di situ ada soal dan di situ ada add submission itu untuk upload jawaban kalian. Nah, penguploadannya itu bisa dari Word, bisa dari PDF tergantung arahan dari tutornya. Maunya minta Word atau PDF. Nah, kalau udah, ya udah selesai. Nah, untuk informasi tambahan, Tuton itu sistem pembelajarannya di mana kalian harus menyelesaikan seluruh mata kuliah kalian pada sesi itu dalam waktu 2 minggu. Nah, jadi penyelesaiannya itu dari kalian absen, dari kalian kehadiran itu sampai kalian latihan. Bahkan kalau misalkan tutor kalian nyuruh revisi, baik itu di diskusi ataupun tugas, itu harus diselesaikan dalam waktu 2 minggu. Kalau misalkan tutor kalian itu komentarnya setelah batas 2 minggu itu pada sesi itu, ya kalian nggak bisa revisi gitu. Jadi intinya seluruh mata kuliah sampai dengan revisi itu udah dalam waktu 2 minggu. Jadi kalau misalkan nih sesi 1 itu kalian punya 6 mata kuliah nih kan. Kalian sesi 1 itu harus diselesaikan seluruh mata kuliah itu dari absen sampai diskusi selesai sampai latihan soal selesai itu dalam waktu 2 minggu aja. Gitu. Nah, lewat dari itu kalian nggak bisa nyambung menyelesaikan diskusi atau sesi 1 gitu. Nah, sesi 3, 5, dan 7 itu kan double tuh. Ada diskusi, ada tugas juga. Tetap nggak akan nambah walaupun tugasnya itu double, ada diskusi, ada tugas, tetap pengerjaan seluruh mata kuliah diselesaikan dalam waktu 2 minggu gitu. Ingat ya, seluruh mata kuliah. Nah, makanya waktunya fleksibel. Kalian boleh ngerjain mata kuliah yang mana dulu, kalian boleh ngerjain jam berapapun, itu terserah kalian. Yang penting tanggalnya sesi 1 itu sampai tanggal berapa, sesi 2 itu sampai tanggal berapa, dan seluruh mata kuliah harus diselesaikan. Gitu. Jadi jangan ada yang nanya lagi, "Kak, aku disuruh revisi nih, Kak. Tapi batas sesinya udah habis, masih bisa nggak ya?" Itu nggak bisa ya, sesuai dengan informasi aku tadi yang di awal. Nggak bisa revisi atau menyelesaikan tugas ataupun diskusi ataupun bahkan absen kalau sudah melewatin batas. Tapi kalau absen itu nggak tahu ya, kadang-kadang sistem bermasalah tuh bisa. Tapi yang jelas untuk diskusi, tugas, dan revisi itu udah nggak bisa jikalau sudah melewatin batas waktu 2 minggu. Jadi setiap sesinya itu penyelesaiannya 2 minggu untuk seluruh mata kuliah. Nah, dengerin ya. Cuman, walaupun seluruh mata kuliah diselesaikan dalam waktu 2 minggu, tapi setiap sesi akan muncul di setiap minggu. Seperti informasi yang di awal tadi, sesi 1 minggu 1, sesi 2 minggu 2, gitu. Jadi jangan sampai numpuk. Nah, misalkan nih sesi 1 di minggu 1, penyelesaiannya itu sampai minggu depannya. Tapi di minggu depannya itu udah muncul sesi 2. Jadi kalau bisa jangan ketumpuk ya, antara sesi per sesi gitu. Kalau pribadi aku nih ya, aku kan ngambil non-sipas ya, 24 SKS, banyak kan 8 mata kuliah gitu. Nah, gimana ngaturnya? Kalau aku tuh diskusi aku kerjain dalam waktu 1 minggu. 1 minggu aja gitu, karena diskusi itu soalnya lebih sedikit kayak yang tadi aku tunjukin. Tapi kalau tugas, karena waktunya itu 2 minggu tetap, jadi tugas itu kan adanya di sesi 3, 5, 7 ya. Jadi tugas itu aku kerjain di sesi 3 dan 4 dibagi 2 dan seterusnya 5 sama 6 dan 7 sama 8. Tapi untuk diskusinya seluruh diskusi aku kerjain dalam waktu 1 minggu. Itu kalau aku. Tapi kalau kalian ada cara sendiri, ya silakan. Yang penting dalam waktu 2 minggu seluruh mata kuliah harus selesai walaupun minggu depannya akan muncul sesi baru, oke?